Teman-teman semuanya, selamat malam tuh untuk Bu Dwi ya, jam Mhm. 7 di sana. Nah, pada apa nih, pagi dan malam hari ini, kita akan mengikuti, kuliah tamu dari Ibu Dwi Susanti. Jadi Ibu Dwi Susanti ini, adalah alumni, Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung ya, beliau S1 di Sekolah Farmasi dan kemudian, melanjutkan sekolahnya S3-nya di, eee, Department of Biochemistry, Virginia Tech, Mhm. dan kemudian beliau, setelahnya melanjutkan postdoktoral, di tempat yang sama dan kemudian setelah itu beliau bekerja di company ya, Bu Dwi ya, melanjutkan di Mhm. industri. Ya, dan industri yang tempat beliau bekerja itu adalah, PT Nalco, sebuah industri yang cukup besar ya, dan kemudian, beliau sekarang bekerja juga masih menjadi bagian dari industri tersebut, yaitu di Biomedit. Nah, di sana beliau menjadi, direktur senior dan, salah satu kepala divisi untuk microbial dan, apa nih tadi, ada ya, salah satu kepala divisi di situ dan kemudian nanti Bu Dwi akan memberikan kuliahnya terkait dengan aplikasi multiomics untuk pengembangan probiotics pada hewan. Sekali lagi terima kasih Bu Dwi untuk kesempatan Mhm. sharing-nya, so time is yours. Makasih Bu Dwi. Mhm, sama-sama. Ya, pertama-tama, selamat pagi semuanya, salam kenal. Eee, ya, pertama-tama saya, makasih Bu Erna untuk, undangannya, untuk kesempatan, sharing, project kita, sama teman-teman di sini semuanya. Saya harap ke depan, presentasi ini nanti saya, bakal pause untuk, pertanyaan, ada empat sesi, setiap, akhir sesi saya pause nanti kalau ada pertanyaan. Terus, feel free, eee, pertanyaan apapun, berhubungan dengan, karir atau, science, atau apapun yang ada, yang, kalian punya, please let me know. Oke, sekarang, pagi banget di sana ya? Mmm. Jam 7 Bu Dwi, ini menjelang pilkada, hari ini tuh hari hari Oh nyoblos. oh libur Iya, ya? libur. Oke, let me see, I think this is oke. Bisa lihat kan ya? Sudah Bu Dwi. Oke, alright, oke. Jadi presentasi kali ini aplikasi multiomic untuk development, produk yang berbasis mikroba untuk, animal health. Sebelumnya, eee, saya nggak pernah membayangkan kalau bakal kerja dengan, hewan karena, training di farmasi, kita mengajarkan kita lebih ke arah like ke, human. Setelah di farmasi, apoteker, saya juga, bekerja di Dexa Medica, mengembangkan obat untuk human. Terus, PhD saya, sebenarnya kerjanya lebih environmental, basic science, jauh dari, like animal, tapi science membawa saya untuk ke, posisi yang sekarang. Saya juga meng-encourage, teman-teman untuk like open minded, terhadap, field, of study yang, terbuka di luar sana karena kita nggak pernah tahu, ke arah mana, karir yang bakal kita, jalani, untuk ke depannya. Terutama untuk masalah basic science, fundamental science di sini itu, sangat ditekankan, karena, eee, semua aplikasi yang kita lakukan untuk translasi ke product development, baik itu untuk manusia, untuk hewan, semuanya itu harus berbasis, dengan, kuat, fundamental, science. Nanti juga saya highlight, bagaimana kita mengembangkan produk. Sebelum menggunakan produk salah satu tahapnya adalah, hypothesis generation, hypothesis testing, baru kita, develop ke produk. Oke,
Uh, Background tentang Biomedit, ini Biomedit startup company yang kita terpisah dari company parent company seperti Bu Erna bilang Elanco. Elanco itu kepanjangan Eli Lilly and Company. Jadi panjang ceritanya asalnya dari human health, divisi animal health become Elanco, and then divisi microbiome become Biomedit. Biomedit unik in the sense Biomedit itu R&D company. Artinya produk kita adalah ide dan produk yang nantinya perusahaan lain akan beli untuk komersialisasi. Jadi kita nggak punya manufacturing facility. Yang kita kerjakan adalah idea generation, early discovery, semua discovery yang kita kerjakan adalah cutting edge. Jadi kita harus selalu keep up sama publikasi di luar sana, dan kita juga encourage untuk semua scientist untuk publish. Beda dengan typical company. Oke, so di Biomedit itu ada 3 pilar utama yang kita punya. Yang pertama adalah microbial discovery, itu pilar yang saya pimpin sekarang. Di sini itu kita lebih berusaha untuk mengerti microbial ecosystem, di semua target organ, target spesies yang kita mau. Contohnya misalnya proyek yang sekarang lagi utama yang kita sedang develop adalah di bidang emisi gas methane. Sebelum kita harus mengerti secara fundamental apa yang terjadi di ekosistem itu. Untuk presentasi saya sekarang, kita nggak akan bicara tentang methane, tapi kita akan bicara lebih ke product development untuk poultry. Another one branching is synthetic biology. Jadi kalau di microbial discovery itu kita produknya itu native microbe, jadi mikroba yang kita tahu beneficial untuk target spesies tertentu. Mikroba ini kita nggak berubah genetic material, native as is, a wild type. Terus kita berusaha untuk bikin microbial consortium. Waktu kita develop produk ini, kita harus make sure a member of the consortium in the product working together to deliver whatever objective that we are trying to accomplish. Yang kedua, synthetic biology core. Di synthetic biology beda dengan microbial discovery. Synthetic biology ini kita memodifikasi genetik untuk memproduksi payload or biomolecule yang kita mau untuk di deliver di target yang kita mau. Contohnya, misalnya kita ada anti-infektif atau molekul yang bisa menginhibisi patogen. Jadi kita taruh molekul itu di engineer di chassis strain mikroba yang kita mau engineer. Our chassis strain is Lactobacillus reuteri. Jadi kita juga ada publikasi. Kalau teman-teman penasaran, bisa dilihat publikasi di engineer strain. Another pilar yang kita punya juga AI. Kita berusaha untuk memprediksi or building model yang tentang ekosistem yang kita mau engineer. Misalnya kita targeting microbiome, rumen microbiome in the context of methane emission, atau gut microbiome in the context of poultry product development. Jadi kita berusaha untuk melihat bagaimana microbial community in this ecosystem and how can we engineer in silico. Dari situ kita generate hypothesis that we can test it, and then also predicting what could happen if we have a product and then putting it in the animal. Jadi semua dari 3 pilar ini nggak berdiri sendiri-sendiri, jadi ini interconnected. Kalau dilihat Biomedit team
kita dari 30 orang itu lebih dari 2/3-nya PhD degree, 4 MBA, and kita paten secara kumulatif kita ada 73 paten sama 450 peer review publication. Sedikit tentang Biomed. Oke. A question. Enggak? Oke. Next, ini outline yang saya presentasi hari ini. Pertama, intro ke microbiome, short. Teman-teman udah tahu background tentang microbiome, just to make sure that everyone on the same page. Setelah itu, kita bahas tentang microbiome analysis. Dua background ini penting untuk going to the next last two session, yaitu penggunaan multi-omic untuk hypothesis testing dan hypothesis generation, dan juga the last one is multi-omics study for product development. Okay, so semua orang saya expect pada tahu ya, like definisi dari microbiota. Microbiota adalah sekelompok mikroorganisme yang ada di environment tertentu. Mikroorganisme ini bisa bakteri, jamur, virus, archaea, fungi di sini. Oke. Jamur di sini sebenarnya nggak hanya jamur, tapi eukaryote sistem. Eukaryote bisa juga protozoa. Diestimasi human microbiome, jumlah sel yang mikrob ada di dalam tubuh kita itu 10 kali lebih banyak jumlah sel mikrob dibandingkan dengan jumlah sel manusia sendiri. So bisa dibayangkan seberapa banyak sel mikrob di tubuh kita. Dan kalau kita lihat di organ-organ tertentu, mikrob community juga beda, kan bisa di mulut beda. Majority of microbe are in the digestive system, ada juga di respiratory atau di reproductive system. Kalau dilihat dari microorganism makeup, di sini kelihatan phylogenetic tree, di mana bacteria are the oldest one, terus dari situ branching archaea, and then eukarya adalah organisme yang lebih modern. Kadang-kadang or most of the time orang itu mix antara microbiota and microbiome. Microbiota is the living thing. Kalau microbiome itu adalah kombinasi dari microorganism, microbiota, juga termasuk genome makeup, juga environmental condition. Jadi microbiome itu lebih holistic. Cara kita menganalisis microbiome, kita bisa lihat dari step of the central dogma in molecular biology. Kita bisa lihat dari sisi genom, dari transkriptom, dari protein, proteome, metabolome, kesemuanya ini membentuk phenotype yang kita observe. Analisis di genom kita definisikan sebagai genomic, transcriptomic, and so on. Terus kalau dilihat dari level analisisnya, kalau analisis terhadap clonal population of cell itu genomic, tapi kalau dalam konteks microbial community, jadi kita lihat hundreds of genomes in the microbial community, we call it metagenomics or meta for like the holistic. So nanti di dua sesi terakhir saya akan highlight case di mana kita mengerjakan multi-omics di level microbes, juga multi-omics di level community atau meta-omics. Oke. Nah, ini powerful picture. Ini tuh memperlihatkan kondisi di dalam usus manusia. Biru itu sel usus,
hijau ini menunjukkan epithelium cell of the mucosal lining. Di sini adalah lumen. Ini bisa kita lihat how much diverse of microbial community residing in the human intestine. Uh, uh, Pada saat kita menganalisis microbial community, pertanyaan yang kita pertama kali ungkapkan adalah apa komposisi apa struktur dari komunitas ini apa? Siapa yang ada di sana? Kayak sensus kalau penduduk, right? Berapa macam strain A, strain B, and etc. Another one yang lebih lebih dalam dan lebih meaningful adalah untuk mengetahui apa yang sebenarnya mereka kerjakan. Kalau kita lihat satu ruangan banyak orang, diverse orang di dalam ruangan, kita cuma tahu oke, di sana ada bermacam orang, tapi kita nggak tahu apa yang mereka kerjain. Nah, untuk mengkoneksi atau correlate between the microbial community with the phenotype that we observe, things what observe or analyzing what they are doing is very important. The most important thing is actually learning why are they doing what they are doing. Oke, kita bakal bahas satu-satu. Maaf ya ini ya kalau bahasanya dicampur-campur. I hope it's fine. Oke, untuk microbial community analysis, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, siapa sih yang ada di satu tempat pada saat yang sama? Biasanya apa yang kita kerjakan adalah ambil sampel dari gut content atau biasanya kalau study di human fecal sample, right? Diambil sedikit subset dari situ. Terus apa yang kita lakukan adalah mengekstrak DNA dari sampel itu. Untuk mengetahui komposisi structure composition of microbial community, ada dua yang bisa kita lakukan. Yang pertama, we are focusing on like one particular microbe at a time. Itu kita pakai marker genes, bisa marker gene based on like bacterial gene, fungal gene, or eukaryotic specific. Itu biasanya ada proses amplicon sequencing. Teman-teman sering dengar 16S amplicon sequencing or ITS amplicon sequencing. Ini adalah salah satu untuk menganalisis komposisi of the microbiome. Yang kedua yang lebih powerful lagi adalah shotgun metagenomic sequencing. Di sini kita tidak membias atau mengklasifikasikan community pada grup-grup tertentu. Di sini kita potong-potong DNA jadi ukuran 200 base pair. Di sini kita bisa tahu semua macam bacteria or archaea or fungal in that community. Sekarang dengan teknologi sequencing yang more advanced than when we were 10 years ago, cost sequencing jadi murah banget. Apalagi di sini the more sample you have, the more depth you need. Harganya jadi jauh lebih murah. Kerugian untuk amplicon sequencing ini bisa saya tunjukin di sini adalah resolusi. Pertama kita nggak hanya lihat bakteria in one time kalau kita pakai 16S marker gene, kita hanya lihat fungal kalau kita pakai ITS sequencing. Juga dari hasilnya kita hanya bisa sampai resolusi family atau genus, rarely species. Kalau shotgun metagenomic, karena kita lihat the whole genome of microbial community, kita bisa resolusinya tuh bisa sangat sangat tinggi. Kita bisa identify member of microbial community into strain level identification. Kenapa 16S ribosoma RNA dipakai? Ada yang tahu?
Harusnya ada yang tahu tuh. Ayo siapa yang coba jawab? Halo? Ayo Saya mau teman-teman. coba jawab. Ya, Kenapa 16S ribosomal RNA itu dijadiin marker gene? Karena Mhm. dia salah satu gen yang konservatif dan juga ditemukan di seluruh makhluk hidup gitu. Jadi untuk membandingkan antara antar organismenya itu bisa menggunakan 16R RNA. Mhm, ya, benar, tapi ada yang harus dikoreksi, nggak ada di seluruh, makhluk hidup, 16S, 16S itu cuman ada di bakteria. Kalau di eukariot itu ada 18S. Mungkin mungkin, siapa namanya? Ria? Iya, Bu. Ya, mungkin Ria, kalau ribosomal RNA ada di semua organisme, tapi kalau 16S cuma ada di, tapi konsepnya benar. Mhm. Ini kalau dilihat di seluruh whole sequence, kalau 16S kita lihat, yang Ria sebutin ada conserved region, ini tuh nggak pernah, kalau dilihat dari evolutionary history, ini tuh nggak pernah berubah. Jadi seperti kayak molecular clock yang ini kayak eee eee, preserve, in time, jadi nggak pernah berubah. Tapi di 16S juga ada bagian-bagian yang variable. Dilihat di sini dari V1, sampai V9 region. Nah, di sini, bagian yang variable ini adalah bagian yang digunakan untuk membedakan antara satu spesies dan spesies yang lain. Tapi misalnya untuk Archaea, kita harus pakai V6 and V8. Itu baru bisa membedakan antara satu Archaea dengan Archaea yang lain. Untuk bakteria, biasanya kita pakai V3 to V4. Jadi ada limitasinya. Oke. Next one, untuk microbial community, this is typically what we get, relative abundance of each of the taxa that we identified in the microbial community. Ini tuh, bermanfaat, untuk tahu, seperti saya bilang, sebelumnya, untuk sensus. Siapa aja yang ada di sana, kita bisa prediksi, ada juga, sekarang, people come up with, software to infer their metabolic capability from the 16S RNA sequence. Namanya, aduh, it escape my mind. Tapi ada software yang berusaha untuk menginfer metabolic capabilities dari 16S. Tapi ini tuh nggak, kita kind of limited information, right? Kita hanya tahu apa yang ada di sana. Untuk tahu apa yang mereka kerjakan, di sinilah multi-omics analysis diperlukan. Kita bisa lihat metagenomic, kita baru aja diskusi metatranskriptomik untuk tahu mereka di situ itu produksi apa biological process yang happening at a moment. Karena kita juga harus hati-hati untuk metatranskriptomik, metaproteomic, and metabolomic, time is everything, right? Jadi waktu itu penting karena at one time point, misalnya mikroba A yang aktif, mikroba B lebih sebagai recipient, vice versa. Biological context juga penting, kita bisa tahu, misalnya ada gangguan dari luar, apa yang menyebabkan perubahan dari biological process yang terjadi di microbial community ini. Yang penting juga perlu digarisbawah is most abundant microbes not necessarily to be the one that are the drivers. Jadi kalau kita lihat di abundance di sini, misalnya community dengan taksa green taxa, ada di mana-mana. Tapi misalnya kita melihat fenotipik tertentu, bukan berarti the green taxa is the one that driving the biology. Jadi kita harus hati-hati untuk menginterpretasikan relative abundance. Dengan metatranskriptomik, metaproteomic, and metabolomic, kita lebih tahu
resolusi lebih tinggi untuk melihat apa yang terjadi pada saat tertentu dengan konteks biological tertentu. Oke. Nah, the next level ini yang jauh lebih penting lagi untuk tahu mengintegrasikan biological context. Biological context misalnya respons terhadap diet tertentu. Apa yang terjadi di microbial community? Respon terhadap diet tertentu 5 jam setelah diet itu diberikan. Ya, itu juga different biological context. Untuk tahu kenapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan, approach yang kita pakai adalah systems biology, di mana kita hanya nggak melihat microbe A ada di sampel sampel number 1 misalnya, kita juga melihat microbe A expressing this pathway, tapi kita harus juga mengconnect antara strain A, microbe A dengan microbe B, microbe C. Kita lihat di sini in the ecological interaction. So what we are doing is generating the ecological network, at the same time also building a metabolic network in the microbial community. Nanti ada contohnya. Oke, pause di sini. Question. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman. Ayo bertanya. Tadi Bu Dwi udah ada 2 post sebenarnya ya. Yang pertama tentang bioedit tadi mungkin masih terkaget-kaget tuh Bu Dwi awalnya. Ada post pertanyaan. Nah, sekarang ada post lagi pertanyaan tuh. Tadi udah banyak dijelaskan oleh Bu Dwi. Silakan, ada yang bertanya? Harus ada yang tanya. Ada tuh yang udah angkat tangan. Nah, sok, enggak. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Izin bertanya terkait tiga pilar tadi yang perusahaan Biomedit ini. Saya ingin bertanya, gimana sih proses pengintegrasian dari ketiga pilar itu gitu? Dari alur koordinasinya bagaimana? Maksudnya kapan AI itu dibutuhkan gitu? Terus prosesnya itu gimana, Bu? Biar bisa mengintegrasikan ketiga hal yang mungkin alurnya yang mungkin bagi saya itu masih belum kebayang aja, Bu. Sure. Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi nanti kita contohkan di pas saya menerangkan development poultry product. Tapi secara garis besar, misalnya kita contohnya ada project. Untuk project, gimana kita tahu itu project? Jadi kita lihat literature review, terus kita lihat apa sih gap di misalnya di hewan peliharaan anjing, contohnya apa penyakit yang berhubungan dengan microbiome yang nggak ada solusinya sekarang, yang kita bisa tackle dengan microbiome science misalnya. Jadi kita identifikasi project. Setelah identifikasi project, udah pasti identifikasi project secara saintifik, juga identifikasi project secara marketing marketing point of view, right? Tapi di sini saya focusing hanya untuk ke science part of it. Setelah kita identifikasi project apa yang kita mau kerjain, kita lihat di misalnya contohnya apa ya? Contoh di human, misalnya IBD, right? Irritable bowel disease. Itu tuh disebabkan misalnya karena dysbiosis atau lowering diversity, microbial diversity in the gut significantly low. Jadi kita building hypothesis. Nah, untuk building hypothesis, microbial discovery sama AI is working. AI itu kita pakai untuk melihat all microbiome data available out there regarding IBD, for example. IBD contoh di human, biar semuanya bisa relate. Kita lihat
apa sih microbiome data yang available di luar sana. Microbiome data in terms of metagenomic data, the metatranscriptomic, metaproteomic, everything multi-omics that are available, including clinical study kalau ada. Nah, dari situ terus kita dari data itu kita pakai multi-omics analysis, udah gitu kita generate hypothesis. Oke, disease IBD itu disebabkan karena dysbiosis, kehilangan tip microbe dari genera tertentu misalnya. Nah, terus nanti AI or machine learning is helping us to misalnya kita tuh ada model kita building model papernya baru keluar tapi bukan dari tim saya bisa share sama teman-teman. Ini tuh building model untuk memprediksi kalau given microbiome community apa phenotypic apa yang bisa kita dapat. Juga misalnya ada pasien IBD kalau kita taruh kita administer misalnya genera A, B, C, prediksi phenotypic apa yang akan terjadi. Itu semuanya in silico. Dari multi-omics analysis, in silico prediction. Nah, nanti baru kita identify, oke, misalnya genera A, B, C ya, diperlukan untuk solusi IBD. Nanti microbial discovery kerja lagi. Oke, dari genus ini kita harus doing isolation. Jadi kita ada lab atau high throughput isolation, microbial isolation. Jadi kita isolate. Nanti dari isolate itu sebelum kita masukin ke animal, kita bikin prediksi lagi. Misalnya kita mau bikin 5 konsorsia dari 5 strain, kita pengen tahu 5 strain ini are they get along with each other, are they like metabolically independent, interdependent. Jadi itu yang kita pakai untuk predictive analysis. Untuk synthetic biology itu lebih ke arah produk yang kita mau, yang kita engineer genetically. Cukup jelas atau perlu? Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Naufal? Izin bertanya, Bu. Jadi tadi kan ada salah satu cara kita untuk melakukan sequencing itu dengan sequencing amplicon 16S rRNA. Nah, tapi ya untuk melakukan amplifikasinya itu kan menggunakan PCR dan pastinya ada primer tertentu. Nah, itu saya ingin bertanya apakah ada bias tertentu gitu yang bisa ditimbulkan dari sequencing ini. Jadi seperti ya mungkin saya kebayangnya primer tertentu ini lebih cocok ke organisme tertentu gitu, dan akhirnya nanti organisme tersebut abundance-nya lebih banyak terlihatnya padahal tidak. Itu apakah ada bias seperti itu, dan jika iya bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang bagus juga. Amplicon sequencing itu inherently biased in general kan, karena ada sequencing seperti yang tadi Novel bilang, yang research community itu come up with universal primer. Universal primer artinya primer yang bakal binding di hampir semua 16S. Tapi itu juga tertentu. Ada studi yang membandingkan nggak hanya primer aja yang bias, tapi cara DNA ekstraksi DNA juga bias. Kan? Kenapa DNA extraction bias? Karena tergantung gimana cara kita melisis bakteria. Kan bisa lisis bakteria lebih ke gram positifnya nggak lysis, gram negatifnya lysis, jadi abundansinya lebih banyak di gram negatif. Tapi dari segi sequencing kita tahu inherently bias dari primer, tapi scientific community come up with that universal primer.
supaya jadi semua orang pakai itu untuk biasing one toward the other, kayaknya itu agak nggak terlalu bias, um, ya. Tapi makanya untuk community analysis, setiap paper harus mencantumkan primer apa yang dipakai. Kita hanya bisa membandingkan antara studi yang membandingkan comparable neck to neck untuk studi yang menggunakan primer yang sama. Makanya di community harus pakai that universal primer. Tapi kayak misalnya, for example, ada juga yang orang lebih suka V2 to V3 region or V3 to V4 region. So bukan karena dia bias binding sama DNA template, tapi itu lebih bias resolusi membandingkan different species into like different species based on that region. Misalnya untuk ini just example, misalnya Streptococcus, itu bagusnya dibandingin dengan untuk membandingkan one Streptococcus with another Streptococcus, we need to look at the V2 region, for example, not V3 region. So ngelihat harus kalau misalnya kita punya target spesies apa yang kita mau differentiate, kita harus lihat region mana yang 16S yang lebih bagus untuk dipakai untuk mendifferentiate those species. Tapi kalau misalnya untuk sensus, semuanya yang kita mau dapat universal primer. Biasanya V3, V4 untuk bakteria. Ya, itu udah kayak rahasia umum kalau amplicon itu bias. Makanya sekarang microbial scientific community itu lebih ke shotgun metagenomic sequencing. Ya, terima kasih. Oke. Sama-sama. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Oke. Nah, sekarang saya mau meng-highlight gimana kita pakai multi-omics study untuk hypothesis generation dan hypothesis testing. Oke. Salah satu challenge di livestock production adalah gimana cara livestock itu produser sapi untuk daging, sapi perah, sapi untuk daging, pig di Indonesia mungkin enggak, sheep sama poultry. Gimana caranya supaya produksi daging, telur sama susu itu mengakomodasi perkembangan significant increase of the global population. Kita bisa lihat di sini tahun 2030 itu sekitar 8 billion, tahun 2050 itu bisa hampir 10 billion orang di dunia. Dan semuanya itu butuh protein untuk berkembang, dan kita bisa lihat di sini berdasarkan tahun dan berdasarkan jumlah produksi dari livestock yang harus kita produksi untuk menjamin food security. Kan kita bisa lihat di sini poultry sama egg itu contribute to like the largest protein demand, terutama untuk negara-negara berkembang karena poultry itu kan lebih murah, jadi biasanya ini jadi target untuk mengakomodir kebutuhan daging hewan. Nah, karena demand yang sangat tinggi, itu menjadikan produser jadi challenge untuk mereka. Karena pertama mereka harus memproduksi hewan yang besar dalam waktu yang singkat. Mereka harus bisa mengembangkan hewan di tempat yang sangat sempit, karena kalau kita lihat area-area di dunia ini nggak berkembang, tapi orang butuh space, animal butuh space karena orangnya tambah banyak, kita butuh juga animal untuk memproduksi protein.
Karena dan juga kalau kita lihat itu like amazing gimana kalau ayam bukan petelur, ayam yang buat dimakan itu ukuran ayam pada tahun 1960 dibanding dengan ayam yang sekarang itu tuh bisa 100 kali lipat lebih besar yang sekarang, dan ditumbuhkan dalam waktu yang singkat. Itu karena perkembangan genetics. Mereka berusaha untuk mengembangkan ayam dengan genetik yang dominan. Second point di sini animal density. Jadi kita lihat di sini ayam itu beneran nggak ada space. Ketika mereka mengembangkan ayam, mereka di situ dari lahir, dari menetas sampai dia nanti di harvest. Bisa kita lihat di sini mereka ekskresi di situ, makan di situ. Kalau ada patogen masuk, itu udah bisa the whole farm affected. Salah satu challenge yang lagi, mereka juga harus memproduksi untuk profit. Mereka harus memproduksi hewan dengan harga yang murah. Artinya dengan jumlah pangan yang sedikit, mereka harus menghasilkan daging yang banyak. Di produser itu kita ada a term namanya feed conversion ratio. The lower feed conversion ratio, the better the system. Jadi dia makannya sedikit tapi dagingnya banyak. Yang terpenting adalah disease control, seperti yang saya bilang tadi kan. Kalau ada satu aja misalnya bakteri dimakan, bakteri keluar dari fecal, itu dimakan sama animal yang lain, itu bisa spreading the whole system. Sama juga yang terjadi di cattle. Yang lebih challenging lagi, karena dulu ayam itu bisa diproduksi dengan ditambahin antibiotik. Surprisingly, nambahin antibiotik itu antibiotiknya nggak ditambahin di dosis untuk menyembuhkan penyakit. Ini namanya suboptimal antibiotic addition. Kalau antibiotik ditambahin di dosis yang lebih rendah, itu tuh meningkatkan pertumbuhan sangat kencang. Jadi mereka bisa profit hanya ngasih antibiotik. Sekarang antibiotik itu dilarang sama sekali. Bisa dilihat teman-teman kalau di supermarket free antibiotic free chicken itu tuh udah umum, dan konsumen sekarang pushing producer untuk nggak pakai antibiotik lagi. Karena challenge ini mereka tetap harus produksi, antibiotik nggak boleh dipakai. Salah satunya adalah caranya adalah gimana caranya untuk mengembangkan atau mengengineer microbiome supaya microbiome-nya tetap healthy. Yang kita lakukan adalah kita develop study untuk belajar atau untuk generating hypothesis kenapa antibiotik itu efektif untuk meningkatkan produktivitas. Nah, papernya kita udah publish di Communication Biology. Ini kita berusaha menjawab what are the mechanism of action of this antibiotic used as animal growth promoter. Secara singkat kita bakal bilang itu AGP, antibiotic growth promotion. Apa yang kita lakukan? Kita bikin study spesifik untuk ini, untuk tahu apa sih mechanism of action. Kita ada ayam dari mulai dia bertelur, kita lihat perkembangannya, kita timbang setiap hari, kita timbang setiap hari 0, hari ke-7, hari ke-21, hari 35. Kita juga ngumpul sebagian ayam kita sacrifice, kita kumpulkan konten dari sickle content. Saya ada slide setelah ini kenapa kita pilih sickle content untuk metabolomic.
MB yellow in here, sama amplicon sequencing, AMG, amplicon metagenomic untuk semua sampel di hari ke-7. Hari ke-21 kita pakai sama metabolomic analysis sama amplicon metagenomic. Pada hari ke-35, ini adalah hari pada saat ayam-ayam ini di harvest untuk dijual. Kita pakai metabolomic, amplicon metagenomic, sama shotgun metagenomic. Di sini ada 4 grup. Satu grup yang nggak pakai treatment, feed biasa. Ada 4 grup lain, yang satu dikasih bacitracin, afilamycin, virginamycin, sama narasin. 4 ini yang biasa dipakai untuk animal. Apa yang kita lihat dari hasil shotgun metagenomic analysis. Ini supaya ini untuk memperlihatkan GI tract of the poultry, sama seperti manusia, itu ada tenggorokan, ada usus lambung, usus halus, sama usus besar. Kalau di mereka itu ada tambahan crop, gizzard, proventriculus untuk lebih mencop makanan. Terus ada juga small intestine, large intestine, and ceca. Bisa dilihat di sini density dari microbe per gram of sample. Kita lihat ceca adalah organ yang paling banyak mikrobnya, dan ini juga organ yang kita bisa lihat pengaruh dari gut microbiome untuk growth promotion. Jadi makanya kita ambil sampel ini. Yang kita lihat dari 4 jenis antibiotik, kita lihat weight gain, gimana dia meningkatkan berat badan dari animal. Positif, semuanya positif. 4 antibiotik itu improving the weight gain, juga improving the FCR, term feed conversion ratio. Saya nggak tunjukin di sini. Yang kita lihat di sini adalah melihat efek dari antibiotik terhadap fecal microbiome. Di sini in the y-axis are the alpha diversity index, richness, and then the diversity Simpson and Chow diversity index. Di sini dilihat umur dari si poultry dan different treatment. Kita lihat di microbiome richness itu increase over time. Ini nggak hanya kita lihat cuman di poultry aja, di human juga sama kan. Bayi baru lahir itu diversity-nya low, setelah mereka makan baru mereka diversity-nya increase. Kita lihat fenomena ini juga di sini. Kalau kita lihat, seperti juga kita prediksi, kalau antibiotik itu menurunkan diversity dari microbiome. Kita lihat di sini kontrol lebih tinggi, semua antibiotik lebih rendah relatively. Right? Lebih pronounced lagi pada day 35 pada saat diversity-nya hampir semuanya meningkat, the highest, dan kita bisa lihat kalau yang antibiotik itu lebih rendah. Perlu di pinpoint di sini yang narasin adalah antibiotik yang paling bagus di antara semua antibiotik yang kita tes. Yang kita lakukan lagi, kita lihat dari amplicon metagenomic, melihat alpha diversity dari microbiome, kita dari shotgun sequencing, kita doing the gene enrichment analysis untuk lihat the genetic capabilities of the members of the microbiome. Ini berdasarkan analisis itu kita lihat untuk masing-masing antibiotik, pathway apa yang enrich, yang kelihatan di sini biru, dan pathway apa yang depleted, kelihatan di sini yang merah.
Narasin seperti saya bilang, narasin adalah antibiotik yang paling efektif di antara 4, dan kita bisa lihat di sini enrichment berdasarkan gene enrichment analysis, pathway are enriched in many different direction, dari mulai carbohydrate metabolism, cofactor metabolism, ATP synthase, and so on. Terus kita juga menyatukan antara metabolomic analysis. So yang kita lakukan adalah global metabolomic analysis terhadap serum sampel. Ini untuk menunjukkan metabolit apa yang transfer dari gut ke systemic circulation. Juga global metabolomic analysis in the cecal microbiome untuk tahu apa sih yang mereka kerjakan microbiome ini yang kita identify di sini. Dari situ kita buat metabolic reconstruction as a microbial community as a whole untuk melihat ada pattern enggak dilihat dari carbon utilization potential sama nitrogen utilization potential. Terus bisa kita lihat di sini untuk dua virginamycin sama narasin adalah dua antibiotik yang paling bagus di antara 4 itu mempunyai potensial untuk menggunakan karbon dan nitrogen yang dominan dibanding dua antibiotik yang lain. So artinya dengan treatment antibiotik ini creating a pressure for microbial community to form microbial community that can utilize nitrogen and carbon much better. In a sense that all the feed that coming in for the bird is being utilized to the fullest by this microbial community that treated with virginamycin and also with narasin. Berdasarkan hasil dari apa yang kita analisis dari multi-omics analysis of microbial community following treatment of different antibiotics, kita lihat bahwa AGP or antibiotic growth promotion treated microbiome showed an increase in metabolic versatility. So artinya mereka bisa pakai bermacam-macam substrate untuk tumbuh. Makanya mereka tumbuh lebih bagus, mereka bisa memberikan beneficial metabolite untuk host, jadi hostnya bisa tumbuh lebih cepat. Weight gain-nya lebih bagus. Low metabolic demand artinya mereka untuk produksi mereka tidak butuh energi sebanyak antibiotik lain yang efeknya signifikan. Sama yang satu yang kita tidak prediksikan adalah untuk antibiotik yang kita lihat performanya bagus, microbial community in that treated bird, it has higher urea utilization. Artinya urea itu biasanya kalau microbe itu pakai untuk sebagai nitrogen source. Jadi mereka using urea untuk dipakai in their nitrogen metabolism. So this is something new that we haven't found before. Highlight. Dengan multi-omic analysis kita bisa lihat in the higher resolution of what this microbial community doing with the pressure of antibiotic given to them. Kenapa kita pengen tahu ini? Ini tuh sebagai Northern Star. Jadi if we want to develop a product, what is the good look like? Ya kan? So this is kind of like guiding us. If we want to do or if we want to develop a product, we need to have the final microbial community need to be the one that have high metabolic versatility, low metabolic demand, and then higher urea utilization. Oke. Nah sekarang berdasarkan hasil dari sini kita mau develop the product. Pause. Pertanyaan. Harusnya banyak pertanyaannya di sini. Ayo,
teman-teman nanya menarik banget nih. Saya nanti juga ada pertanyaan, boleh ya Bu Dwi ya? Nanti Iya, setelah iya, teman-teman. ya, ya, Oke. Gilang. Oke, terima kasih Bu Dwi untuk kesempatannya. Mungkin saya ingin bertanya Bu, untuk dari metode-metode AGP ini kan yang kita menggunakan berbagai macam compound antibiotik dan lain sebagainya itu saya ingin tanya kalau misalkan kita seperti mengcombine atau menggabungkan kompon-kompon atau senyawa ini untuk menghasilkan hasil yang lebih baik atau hasil yang kita lebih inginkan gitu, itu apakah memungkinkan? Terima kasih. Makasih pertanyaannya, interesting question. So pertama untuk make sure kita semuanya tahu sekarang itu udah nggak boleh. Jadi kita jangankan untuk mengcombine dua jenis antibiotik, satu antibiotik aja udah nggak boleh di production livestock production. Yang unik adalah kalau kita mengcombine apa kita melihat kayak sinergistik gitu kan ya, misalnya satu antibiotik targeting ribosome, yang satu lagi antibiotik targeting cell wall misalnya, apa community-nya bisa bagus. So far belum ada yang mengerjakan itu karena the problem with having antibiotic in the animal production system adalah semakin lama kita pakai antibiotik di poultry, semakin banyak antibiotic resistant gene yang ada di sistem. Kalau kita lihat satu jenis misalnya narasin, sebenarnya kalau lihat papernya secara keseluruhan, kita juga menganalisis tentang kemungkinan memprediksi kemungkinan penggunaan antibiotik ini, berapa banyak antibiotic resistant gene yang kita bisa enrich. Dan itu tuh kabarnya nggak bagus. Jadi semakin banyak kita pakai antibiotik ini, semakin banyak antibiotik resistant gene yang ada di sistem. Karena misalnya kita pakai narasin, microbial community yang enrich di narasin itu antimicrobial resistant gene-nya lebih banyak dibanding dengan yang kontrol. Make sense kan? Karena kenapa juga that's the reason why they survive narasin, karena mereka ada antimicrobial resistant gene. Combining the two actually making it worse in terms of like antimicrobial resistant kan, karena jadi pool genetic resistance-nya itu jadi tambah banyak, which sekarang but it's interesting concept, tapi kita nggak ada yang lihat karena concern of getting more resistance. Ada lagi pertanyaan yang lain? Menjawab Bu, terima kasih. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain nih? Ini bagus. Ini senang nih kalau banyak yang nanya gini. Oke, Zulfa. Saya izin bertanya, bukan di slide ini selain virulence, protein secretion, dan AMR yang menyebabkan negatif ya terhadap AGP treated microbiome, tapi dengan AGP treated microbiome ini kan ditampilkannya kayak mayoritasnya yang lebih bagus-bagus gitu ya, selain virulence dan yang lain itu. Nah, tapi ada gak sih dengan penambahan AGP treated microbiome ini jadi menyebabkan dysbiosis gitu terhadap si poultry-nya, apakah dia jadi lebih mudah sakit atau bagaimana gitu? Pertanyaan yang bagus. Kalau dilihat dari di sini ya, richness of diversity dari microbial treated
AGP treated microbiome, kita udah bisa lihat richness-nya itu sebenarnya udah berkurang. Artinya to some degree there's a dysbiosis. Tapi dysbiosis mana yang menyebabkan itu jadi dysbiosis sampai sistemnya crash, mereka nggak bisa lagi proteksi terhadap patogen. Sejauh ini belum ada, saya belum lihat dengan pemakaian antibiotik resistant antibiotic growth promoter menyebabkan dia jadi lebih sensitif terhadap patogen. Malahan konsep yang sebaliknya yang terjadi. Dengan adanya antibiotik itu malahan menekan patogen jadi lebih terkontrol. Itu kan menarik ya, karena kan itu kayak kontradiksi sama yang konsep yang kita tahu kan, karena konsep yang kita tahu the higher diversity the better kan. Tapi di sini kalau dilihat dari performance, and ini tuh kita lihat nggak hanya di poultry aja, kita juga lihat di cattle itu sama. Kalau dipakai sub optimum dose of antibiotic itu tuh kayak mengenrich grup tertentu, yang grup tertentu itu malahan jadi prosesnya itu jadi lebih bagus. Nah, sekarang yang mau kita kerjakan adalah gimana cara kita bikin pressure supaya end produknya itu community the same as how when it was treated with AGP, tapi nggak pakai AGP. So nanti the next slide. Sebenarnya kita juga kita tuh lagi writing another paper following up the next one. Nanti deh kita bahas lebih lanjut di selanjutnya ya. Michael. Oke. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Michael Josianto, NIM 1042205. Saya izin bertanya, Bu. Ini agak berhubungan sama pertanyaan sebelumnya tentang dysbiosis ini kan. Jadi yang saya tangkap itu kan akan menyeleksi mikrobioma yang nggak ada yang tidak terefek dari antibiotik ini. Nah, saya mau bertanya, apakah mikrobioma itu yang tadi seleksi yang udah mati itu punya efek terhadap gut brain axis, karena apakah ada pengaruhnya, misalnya kayak mikroba yang tadi terseleksi itu sebenarnya itu punya aids dalam misalnya membuat hormon untuk mendepresikan hormon stres, jadi kayak ayamnya itu tidak stres, atau kayak ada nggak sih kayak kita ngecek gitu apakah si ayamnya ini tuh hormon stresnya itu seberapa banyak gitu akibat dari AGP treated ini. Makasih. Good question. Belum ada. Sampai sekarang saya belum lihat ada yang menganalisa tentang causal effect dari dysbiosis karena AGP treatment ke gut brain axis. Yang kita tahu dan juga yang kita propose di the next paper itu ada efek metabolite yang micro produce yang bisa nggak ke arah like hormonal gut or brain hormonal effect, tapi lebih ke arah immune system. Nanti ada the next one. Itu tuh interesting. Kan karena sekarang juga in human field people trying to find out what is that microbes that causing try to correlate between the microbiome and the Alzheimer disease and microbiome and depression. Tapi untuk so far people been looking at the correlation association study, but not yet into like causal effect. Kita baru in the stage of hypothesis testing, lebih ke arah
microbe producing metabolite, metabolite going to like a systemic circulation, that metabolite is going to affecting something in the brain. What is challenging is how do we differentiate between metabolites from microbes and metabolites coming from the host? Right? Kalau misalnya itu dari systemic circulation, ini juga yang kita juga menghadapi challenge yang sama pada saat kita menganalisa serometabolite, karena serometabolite is a mixture of metabolites that produced by host and the microbe, and then there's no way with the current technology to differentiate between the two. Kecuali mikrobnya menghasilkan metabolite yang spesifik untuk mikrob yang belum pernah dipertemukan di host, yang so far saya belum nemu. Juga, it's very interesting, untuk riset-riset di poultry, there's not much money, right? Kalau misalnya kita, let's do like gut-brain axis depression in human, million we can get. Jadi apa yang kita lakukan adalah berusaha untuk mentranslasi apa yang ditemukan di human ke poultry atau ke animal species. Sometimes nggak bisa di-translate karena they're biologically different, tapi untuk hal-hal yang general kita masih bisa translate. Oke. Dina? Oh iya, saya mau nanya Bu, jadi kan tadi Ibu bilang untuk seperti yang telah dijelaskan untuk penggunaan ini efeknya bagus terhadap misalnya produktivitas poultry-nya. Namun karena adanya regulasi dan karena pertimbangan antibiotik resistant gen itu dibatasi gitu ya Bu ya. Lalu kira-kira pendekatan berbasis mikrobiom seperti apa yang bisa digunakan oleh peternak gitu Bu untuk misalnya meningkatkan produktivitas ternaknya tapi tetap berbasis mikrobiom, ataupun misalnya yang pokoknya yang tetap aman, atau adakah modifikasi dari metode ini gitu Bu agar tetap aman? Ya, itu akan lebih jelas nanti di paper selanjutnya, berdasarkan hipotesis yang kita atau insight yang kita dapat dari paper ini, kita berusaha untuk mendevelop produk yang mimicking atau belajar dari konsep ini untuk develop produk. Nanti kita follow up setelah kita diskusi paper yang selanjutnya ya. Baik Ibu. Fania? Halo Ibu, perkenalkan nama saya Fania. Saya izin bertanya Bu, kira-kira kalau di bakteri itu kan ada yang plasmid curing itu untuk menghilangkan gen resisten gitu ya Bu. Nah kalau kira-kira kalau di poultry itu ada nggak sih kayak metode untuk curing organisme-organisme yang udah terkena gen resisten ini biar nggak menyebar gitu Bu? Makasih. Ya, interesting strategy. Tapi karena emang benar secara konsep banyak dari AMR ini yang didistribute karena plasmid, through plasmid kan, plasmid transfer. Tapi kalau dilihat secara ecologically, this plasmid is actually needed. Mereka di cure, mereka nggak apa-apa, bukan berarti mereka gonna be survive without the plasmid, kan? Karena kadang-kadang plasmid ini tuh kayak cryptic, they are there, but we don't know what they're doing. Mereka di sana dengan pressure evolution itu berarti they still need the plasmid. That's why the plasmid is there. Otherwise, the plasmid will be gone for quite some time. Kalau misalnya dipikir kita bisa nggak sih curing plasmid? First, we don't know what's the effect of removing all the plasmid, right? From the microbial community. Mungkin my bet they won't be as robust growth. Mereka nggak bakal nggak bakal hidup seperti apa yang mereka biasanya hidup. Terus secara teknik
removing plasmid from the microbial community is very challenging, right? So what you can think of, emptying the gut, do plasmid curing, and then put back. But then bakteri itu kan selalu datang lewat makanan, lewat environment, itu pasti bakal ada lagi karena mereka punya mekanisme untuk supaya hidup dan survive kan. Mhm. Oke, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Mhm, mhm. Michael lagi Ah, atau Afan sekarang? Perkenalkan saya Afan, Bu. Mhm, Saya ingin bertanya untuk data yang penggunaan berbagai metabolit itu, saya penasaran itu kan didapatnya dari yang shotgun metagenomics sama metabolomic, Ibu. Nah, saya penasaran aja itu gimana caranya biar bisa tahu tentang data-data ini karena kalau dari saya sendiri kayaknya kalau pengen tahu hal-hal kayak gini tuh dari transkriptomik bukan kayak metagenomic atau mhm. metabolomic. Ya, so itu pertanyaan bagus. So yang kita lakukan adalah pertama kita lihat ambil shotgun metagenomic. Dari shotgun metagenomic kita bisa tahu kita bisa merekonstruk genom dari member of the microbial community kan. Dari genome microbial community kita bisa reconstruct metabolic reconstruction the community as a whole. Pakai metabolic flux modeling, pakai gene in the particular pathway, pakai flux modeling untuk lihat sebenarnya misalnya saya nggak presentasi di sini semuanya. Kalau dilihat di papernya bisa dilihat kita prediksi each member of the community, I think 25 most abundant community member, we try to deconstruct their metabolic pathway dari shotgun metagenomic data. Nah, dari situ kita pakai metabolomic data untuk matchingin untuk misalnya nih komunitas A yang the 25 top abundance is A to whatever, and then setiap membernya punya pathway ini. Nanti terus kita matchingin sama metabolite yang kita lihat di cycle, apa metabolite ini matching dengan prediksi dari pathway yang kita kerjakan. Terus kita juga bisa memprediksi, makanya ada ini berapa carbon source yang mereka bisa pakai. Kenapa kita bisa tahu? Kenapa kita bisa tahu some community have more metabolic versatility? Karena kita bisa lihat di genomnya pathway yang mensupport growth in different carbon source. Misalnya glukos, ada pathway yang untuk pakai glukos, ada pathway untuk pakai rhamnose, ada pathway untuk five sugar compound. Nah, ini yang kita pakai untuk mendeconstruct metabolic pathway. The metabolite analysis itu untuk mengconfirm what we predict from the shotgun metagenomic. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita bisa lanjut ke yang the last part. Nah, ini dari hasil yang tadi setelah kita tahu untuk the ideal situation, what will be like the best microbial community for the high performer poultry, kita pakai informasi itu untuk mendesain produk sebagai pengganti AGP. Apa yang kita lakukan? Pertama, kita lihat dulu kira-kira microbes apa yang bisa kita pakai untuk satu based on finding that we had previously, the microbiome has to have a high metabolic versatility. Dilihat dari potential strain yang ada, Bacillus is one of the top karena Bacillus itu bisa pakai different variety of carbon source, same with the nitrogen source.
potensi lain kenapa kita pilih Bacillus, karena Bacillus itu forming spore. Spore itu resisten terhadap panas, resisten terhadap acid, dia bisa di-store lama. Untuk secara manufacturing itu beneficial. Terus kita juga berhipotesa kalau anything that we put in the animal, it has to come from animal. Karena kalau kita lihat di produk-produk di luar sana, banyak sekali produk yang misalnya untuk manusia itu misalnya pertama kali itu diisolasi bukan dari manusia, tapi misalnya dari fermented food misalnya, atau enggak misalnya dari environment. Banyak bacillus yang diisolasi dari tanah karena itu origin dari bacillus. Our hypothesis is animal origin will evolve or has been evolved in the host and will thrive in that environment better than the bacillus that were isolated from other environment. Ya. Terus kita juga melihat apa kita mau pakainya single strain atau multi strain consortium. So we hypothesize to get to the phenotype that we are expecting, multi strain consortium is much better karena satu, kalau strain itu tiba-tiba mati, end of story. Kalau misalnya strain itu tidak menghasilkan sesuatu yang apa kita harapkan, end of story. Dengan multi-strain consortium, kita taruh different type of bacillus. Satu, kita taruh bacillus yang redundant, punya metabolic capability yang sama. Jadi kalau satu nggak berfungsi, satu masih bisa taking over. The other one is complementary. Jadi satu bisa ngerjain A, yang satu lagi bisa ngerjain B, A tambah B, efeknya ditambah besar. Kita juga developing this bottom-up approach. Pertama kita isolate bacillus library dari poultry, dari fecal sample, dari gut sample. Terus kita lihat screening safety-nya, kita lihat dari genome analysis, kita lihat dari phenotypic analysis. Kita narrow down our strain into like 8 isolate, and then after that we do final selection, terus baru dites ke animal. Okay, so di sini kita the whole process kita pakai multi-omic characterization. Kita bakal bahas di slide selanjutnya. Untuk pertama kali yang kita lakukan adalah hampir semua dari total kita itu isolate bacillus itu sekitar 1.000 strain dari poultry. Dari 1.000 itu kita lihat pertama kita pakai 16S identification untuk lihat apa spesiesnya. Untuk top strain kita perform whole genome sequence analysis untuk mengconfirm the strain identity. Jadi apa yang kita lakukan adalah concatenate like housekeeping gene, 100 of them, terus kita pakai itu sebagai identifikasi. Terus kita lihat genomnya, mereka dari genom itu ada enzim apa aja yang bisa membantu bacillus untuk mendegrade feed yang hasilnya bisa digunakan untuk animal. Kita juga melihat produksi dari antimicrobial peptide. Ini antimicrobial peptide itu beda mekanismenya dari antibiotik. Ini tuh naturally produced by microbe. Mereka itu targeting biasanya membrane cell, tapi non-specific. Kalau antibiotik, mereka kan targeting misalnya sintesis untuk peptidoglikan misalnya untuk ampicillin, untuk sintesis ribosom misalnya, atau misalnya untuk topoisomerase, targeting topoisomerase kan ada targetnya tertentu. Tapi untuk antimicrobial peptide targetnya itu nggak spesifik. Jadi bagusnya advantage adalah resisten terhadap antimicrobial peptide jauh lebih rendah daripada antibiotik.
Jadi kita lihat dari di sini kita lihat 3 top candidate mana profile antimicrobial peptide production dari genome. Terus kita tes secara phenotype, kita lihat the antibiotic resistant phenotype. Kalau ini di sini tuh kalau di atas konsentrasi ini berarti resisten, kalau di bawah konsentrasi ini berarti sensitif. So semua strain kita sensitif, artinya berarti ini aman, nggak bisa tidak menular atau mentransfer AMR. Kita juga lihat efek dari strain-strain kita terhadap host. Kita pakai virocell untuk lihat apa kemungkinan produksi antimicrobial peptide atau small molecule yang bisa bikin host cell pecah. Kita bisa lihat di sini semua di atas dash line itu consider cytotoxic, kalau yang di bawah enggak cytotoxic. Kita lihat semuanya aman. So safety pass. Kita juga lihat potensi untuk membunuh patogen. Itu yang penting kan tadi kontrol patogen. Kita lihat mereka ini zone of inhibition. Kita lihat they have a clearance zone. They inhibit pathogen. Kita juga lihat activity, digestive enzyme activity. Mereka juga showing good activity. Terus kita perform global metabolomic analysis terhadap strain, single strain, sama strain in combination. Kita bisa lihat di sini ini single strain, 2 strain atau 3 strain. Kita juga cek 2 different media, rich media sama minimal media. Kita lihat di sini antara rich media itu yang circle, yang cross itu yang minimal media. Dari PCA analysis kita bisa tahu kalau metabolite yang dihasilkan dari rich media itu kind of like separated, they are different from the one that use minimal media. Terus kita juga bisa lihat sama in the sel supernatan sama sel pellet ini fully separated. Kalau kita lihat dari jumlah metabolit yang dihasilkan, kalau ditumbuhin sendiri-sendiri, ditumbuhin 2 strain bersama-sama atau 3 strain bersama-sama di minimal media, di rich media, sama jumlah unique metabolit yang nggak ditemukan di strain single strain. Kita bisa lihat kalau kita combine 3 strain, jumlah metabolit ini jumlah bukan this is diversity of metabolite, bukan quantity of each metabolite. Jumlah different metabolite itu lebih banyak kalau kita combine tiga-tiganya. Juga kita ini juga sama total secreted metabolite. So karena hipotesis kita adalah kalau metabolite itu di dalam sel itu nggak akan mempengaruhi sesuatu yang di luar. Sementara kalau untuk komunikasi dengan mikrobial yang lain atau komunikasi dengan host, metabolite harus disekresi. Dari hasil sekresi metabolit yang disekresi juga sama, kalau kita combining 3 strain pakai minimal media itu adalah terbaik. Jadi dari hasil ini kita berhipotesis untuk mengcombine tiga-tiga ini. Tapi sebelum itu kita tes dulu satu dari strain, yaitu strain 84. Di sini kita masukin strain 84 di poultry, dimasukin ke makanan. Terus kita bisa lihat di sini tanpa DFM adalah direct fed microbial atau AKA probiotic. Kalau nggak ada DFM, berat badannya segini. Kalau dikasih DFM, berat badannya naik, p-value signifikan. Feed intake mereka sama, jadi makan yang sama tapi yang dikasih probiotik lebih berat. FCR is a term yang saya bilang tadi, semakin the lower the FCR the better ini showing, and then also EBI another parameter for the production. Jadi kita lihat satu strain aja kalau dimasukin udah improve activity.
Terus yang kita pengen tahu juga kalau sebenarnya efek yang kita lihat ini apakah ada hubungannya dengan microbiome? Apa bacillus yang kita masukin ini changing the microbial diversity in the cecal gut? Kalau kita lihat di sini kontrol ini yang treated kita lebih rendah tapi enggak signifikan. Ini juga diversity kita juga lihat enggak signifikan. Terus kita lihat PCA analysis dari microbial diversity of treated and untreated, kita nggak lihat ada perbedaan. Jadi dari sini kita lihat kalau penambahan satu strain tadi BAPTA84 itu improving the activity of or improving the production efficiency, increasing body weight tanpa mempengaruhi microbiome. Interesting, right? But we only look at the microbial composition, tapi kita belum lihat microbial function, metatranscriptomic atau metaproteomic. So itu future study. Ini juga satu yang saya sampaikan sebelumnya, kita itu ada sekarang lagi nulis paper follow up dari study ini. Yang kita kerjakan adalah mengcombine 3 strain, terus kita bisa kita lihat yang sama kalau 3 strain itu kalau di-combine improving efficiency dengan merubah microbiome tapi lebih ke arah menginhibisi patogen. Oke. Pause dulu di situ. Ayo, nah saya kan mancing dulu nih Bu Dwi. Ayo teman-teman. Ada yang nanya? Kalau belum mungkin saya pancing aja dulu nih Bu Dwi. Jadi Bu Dwi sebenarnya kalau misalnya kita bicara faktor penentu nih ya. Kalau misalnya tadi kan antara antibiotik untuk pengaruhnya terhadap growth dengan antibiotik resistance-nya, itu faktor penentu yang menentukan balancing-nya itu sebenarnya apa ya gitu ya. Jadi kalau misalnya jadi balancing yang kira-kira menyebabkan ideal composition untuk itu sehingga nanti bisa ke depannya dipakai gitu. Nah, itu mungkin gimana tuh terkait dengan itu? Good question and very interesting question. Sekarang itu orang itu karena ada juga researcher yang study mereka itu fokus labnya itu hanya bukan hanya melihat antibiotic resistance development di animal sama apa efeknya terhadap manusia. Semakin banyak study itu semakin emphasizing on the use of antibiotic is actually increasing the rate of antimicrobial resistance, terutama untuk antimicrobial resistant untuk antibiotik yang clinically relevant yang dipakai juga untuk manusia. Sekarang itu dulu mungkin kita masih menimbangkan antara kita bisa pakai atau kalau untuk sekarang itu antibiotik itu udah nggak dipakai sama sekali. Kan karena resisten. Untuk strain, kalau kita mau pakai strain strainnya itu bakal misalnya untuk contoh bacillus, apakah strainnya bisa menimbulkan antimicrobial resistance. Sekarang itu terutama di Uni Eropa mereka punya regulasi yang sangat strict untuk misalnya strain apa yang bisa dipakai untuk animal karena salah satu persyaratannya adalah nggak boleh ada AMR. Jadi makanya untuk kita pertama kali screening itu yang pertama adalah MIC. Jadi mereka ini tuh berdasarkan EFSA. EFSA is regulatory body di Uni Eropa.
mereka yang paling strict dari semua regulatory body globally. Jadi kita mengarah ke yang paling strict. Di sana udah ditetapkan untuk semua direct feed microbial or probiotik itu harus sensitif terhadap antibiotik. Dan mereka juga ada persyaratan mereka kita harus lihat di genomnya tidak boleh ada antimicrobial resistant gene. Kalau ada antimicrobial resistant gene in the plasmid itu udah nggak boleh. Kalau antimicrobial resistant in the genome, kita harus double check kalau antimicrobial resistant itu nggak aktif. Jadi dia nggak resisten terhadap satu. Long story short, untuk antibiotic growth promotion yang pakai strain itu udah strict banget. Mereka nggak mau atau regulatory body nggak mau kalau menggunakan strain ini malah menambah pool. Ya, tapi untuk penggunaan antibiotik growth promotion sama meningkatkan potensi AMR distribution, kalau itu udah di pan out dari mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu, kalau itu udah out of question, udah nggak boleh. Oke, Bu Dwi, misalnya gini, misalnya kalau katakanlah kita tahu ada faktor penentu gitu ya, yang membuat si antibiotik itu dia bisa menekan patogen, tapi dia sangat ideally untuk tidak menimbulkan resistensi. Karena kebayangnya, apakah memungkinkan misalnya kita punya satu mikroba konsorsium gitu kan, pada yang somehow mereka juga bisa dalam kondisi tertentu itu menyebabkan resistensi gitu, walaupun nggak ada resistensi gennya di situ. Jadi kalau misalnya kebayangnya kalau misalnya ada faktor penentu yang ketahuan apa, itu bisa mimicking gitu. Ya, Apakah itu memungkinkan nggak? Ya. So itu sebenarnya yang pertanyaan yang jadi background kenapa kita doing this study. Kalau misalnya dilihat, kalau teman-teman Bu Erna juga like search di literature itu udah banyak juga grup lain yang melihat apa mekanisme or like faktor penentu ya yang menyebabkan dia itu growth promotion menurunkan patogen tapi tidak menimbulkan resistensi. Yang jadi tujuan dari kita mengadakan studi ini adalah untuk mengidentifikasi faktor penentu itu. Jadi kita mau pakai sesuatu biological material, apa itu mikroba, apa itu small molecule, apa itu another type of biologic yang mimicking the phenotypic result of antibiotic growth promoter, tapi dia nggak bakalan bikin resisten. Kalau antibiotik itu udah pasti dia bikin resisten. Jadi kalau dilihat balancing, misalnya kita pikir like dose atau ada sesuatu ada mekanisme yang lain. Nah mekanisme yang lain itu yang kita coba jawab di studi ini. Oke, Bu Dwi. Terima kasih Bu Dwi. Ya saya mancing aja nih sebenarnya Bu Dwi. Ayo ada teman-teman? Ayo ini justru bagian paling menarik nih teman-teman. Tadi udah yang bagian ketiga tuh udah mendekati menarik, sangat menarik dan ini sangat-sangat menarik. Oke. Ada teman-teman? Iya, Muhammad? Ya, sip. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya izin bertanya lebih ke arah project manajemennya itu. Saya kami udah dikirimkan artikel Ibu sama Bu Erna. Terus yang saya lihat tuh terkait material dan metodenya itu banyak sekali gitu. Dan dari yang saya lihat autornya itu kan terbagi dari 3 divisi di Elanco ini gitu. Dan Ibu kan sebagai autor pertamanya gitu. Gimana cara Ibu manajemen hal ini gitu Bu, dengan material yang sudah sebanyak itu gitu. Terima kasih. Ya, so makanya encourage untuk semuanya untuk melanjutkan ke PhD.
karena atau encourage semuanya untuk doing research. Kayaknya requirement kan kalau S1 di Indonesia harus riset. Nah, kalau udah masuk ke riset, kalau memang teman-teman suka itu tuh udah adiksi. Nggak bisa berhenti, cuma sedikit aja. The more you do it, the more you don't know things. So the more you do it again. Dari segi manajemen, kalau yang saya belajar juga pernah merasakan kerja di company di Indonesia sama kerja di company di saya yang sekarang. Di sini itu saya merasa nggak ada bedanya antara apa yang saya lakukan pada saat saya doing research PhD and postdoc sama apa yang saya lakukan sekarang, karena kita selalu dituntut untuk raising question, apa fundamental question yang underlying all the biological processes yang kita mau jawab, terus how to answer that question. Terus kalau untuk masalah gimana cara kayak mengeksekutnya, yang beda dari pada saat saya PhD sama pada saat di company adalah teamwork. Jadi kita nggak kerjain semuanya. Tapi contohnya misalnya saya first author juga corresponding author di paper yang satu, artinya dari awal mengkonsep apa yang kita proyeksi, apa yang akan terjadi, apa yang di plan, terus juga kita mengexecute most of the work in the paper, tapi kita juga kerjasama misalnya untuk masalah bioinformatic analysis, kita punya computational team yang working on that, makanya bisa dilihat banyak nama karena itu teamwork. Tapi untuk konsep, untuk most of the execution, untuk masalah di lab itu biasanya first author, second author. Terima kasih, Bu. Ya, Muhammad udah riset belum? Udah mulai ya? Kemarin masih sedang tahap planning, belum eksekusi. Oke. Kalau encourage everyone, kalau doing research with your heart, make sure pilih field yang memang teman-teman suka, karena once you do research, kalau misalnya emang benar-benar suka itu nggak bisa berhenti. Mariam? Ya, terima kasih Bu. Mau bertanya, tadi kan diperlihatkan kalau misalkan weight gain-nya itu kan signifikan dibandingkan kontrol gitu. Nah, tapi kalau misalkan ada nggak perbandingannya terhadap yang menggunakan probiotik yang tradisional, apakah signifikan juga? Terus pertanyaan keduanya, karena kan kalau kita lihat juga di sini tuh tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap diversity sama richness-nya gitu. Nah, berarti apakah kemungkinan itu kan pengaruh dari metabolite-nya gitu kan? Nah, apakah si unique metabolite itu sudah diidentifikasi gitu, apa yang mendukung si kenaikan berat badannya, dan juga apakah kita bisa manfaatkan aja si metabolite ini buat promosi berat badannya itu? Ya, good question. Itu yang kita nggak kerjain di sini, membandingkan antara probiotik yang kita pakai dengan probiotik komersial yang orang pakai. Di study, saya lupa, enggak di report di sini, kita itu biasanya pakai kontrol itu BMD. BMD itu salah satu antibiotik growth promoter yang kita pakai di salah satu antibiotik yang kita pakai di studi yang sebelumnya. Jadi untuk melihat apakah kita probiotiknya itu bagus apa enggak, kita bandingin sama BMD, which is antibiotic growth promoter. Untuk itu yang interesting, performance dari probiotik kita itu bagus dan comparable dibanding dengan antibiotic growth promoter kalau ada challenge.
Artinya, kalau misalnya semua baik-baik aja, biasanya kita lihat improvement itu sedikit. Tapi kalau kita challenge dalam arti kita taruh kita intentionally putting pathogen, misalnya spreading di apa namanya, di tempat dia hidup, atau enggak dimasukin ke drinking water-nya, patogennya. Nah, kalau kita pakai challenge itu, prebiotik kita perform really well. Nanti ya kalau misalnya publikasi yang kita sekarang lagi tulis sudah keluar, nanti I will share with you guys. Di situ lebih kita lihat lagi, karena di paper yang kita mau submit ini, itu kita nggak hanya lihat satu probiotik, kita lihat 3, dan di situ kelihatan perubahan di diversity, lebih ke pathogen inhibition. Jadi hipotesis kita adalah probiotik kita itu superior dalam membunuh patogen. Interesting idea untuk melihat metabolite-nya. Metabolite-nya untuk kali ini kita nggak pakai metabolomic analysis untuk sickle sampel-nya, tapi untuk yang study yang kita mau submit itu kita analisis metabolite-nya. Stay tune. Nanti kalau udah publish kita share. Oke. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, siapa lagi nih? Ada lagi? Wah, kelihatannya udah nggak ada lagi nih, Bu Dwi. Okay, we'll Ada just go lagi, to Bu? the Oke. quickly aja Oke. ini kali ya to summarize. Jadi multi-omic itu kita udah highlight powerful tool untuk hypothesis testing, which is fundamental science, juga untuk guiding the development of microbial-based intervention untuk translational science. Multi-omic analysis bisa dipakai di species level, genomic, metagenomic, genomic, transcriptomic, atau di community level, metagenomic, metatranscriptomic. Sekarang itu lagi berkembang ada teknologi baru untuk melihat heterogeneity within cell population. Sekarang itu nggak hanya lihat species level, tapi kita melihat one cell. Jadi sekarang yang lagi booming adalah single cell omic analysis. So single cell genomic, single cell transcriptome, and single cell proteome. So kita sedang venturing ke bidang itu, tapi untuk kegiatan yang kita lakukan sekarang masih in the community level. Untuk itu saya mau minta terima kasih sama acknowledgement di sini untuk investor. Kita juga ada funding agency yang funding research kita. And ini tim saya sekarang. Bella itu alumni SITH 2011 apa 2000 berapa ya? 2011, Lupa. 2011, Bu. 2011 ya. Biologi, ya. Yeah, so Bella jadi part of my team. Semuanya very talented scientist. Saya sangat bersyukur punya mereka karena most of the work the team are doing it. Di sini ada juga kita punya summer intern. Alright. Oke. Tepuk tangan nih untuk semuanya, untuk Bu Dwi. Terima kasih banyak nih Bu Dwi, keren banget presentasinya. Tapi sebelumnya ini mungkin sedikit pertanyaan untuk Bu Dwi ini ya. Terima kasih banyak nih insight-nya, sangat insightful, membuka wawasan kita semua. Nah, tapi mungkin pertanyaannya gimana caranya supaya bisa berpikir out of the box nih. Kelihatannya tadi kan seperti antibiotics growth promotion, itu kan bagian-bagian dari out of the box thinking ya. Biasanya kan orang ngelihatnya antibiotics ya udah, dia ngelihatnya just decrease the pathogen and then impact for the resistance, etc. Tapi ini Bu Dwi dan tim mencoba untuk memimik sesuatu sehingga dari sifat si antibiotik itu yang kemudian nanti dia dipakai untuk menghasilkan sesuatu yang lain yang kemudian dilihat juga resisten apa enggak kan gitu kan ya. Jadi ini mengembangkan suatu sistem berpikir seperti ini. Nah, itu
apa nih sebagai calon saintis muda nantinya di masa depan, kira-kira apa yang dibutuhkan supaya nanti bisa memiliki kompetensi yang mumpuni di situ. Gimana nih Bu Dwi? Oke, mudah-mudahan saya bisa jawab. Yang saya rasakan adalah yang paling impactful itu adalah surrounding yourself with the really good scientist. Karena in terms of like scientist, mungkin like calon scientist untuk untuk teman-teman ya. Peer itu of course a mentor is another one kan, surrounded the same level peer, yang lebih atas mentor, sama orang-orang yang hebat. Kenapa? Karena kita contohnya sekarang di tim kita tuh selalu di-challenge untuk challenge in a good way. Challenge misalnya kita punya ide, terus yang lain itu melontarkan ide yang exactly the opposite. Dan kita harus keep in mind kalau misalnya throwing idea or brainstorming itu nothing personal. Kadang-kadang kita sampai bukan gontok-gontokan sih. Yeah, argument. The more argument that you have your peer, the better. Kita nggak mau surrounding ourselves with someone that will say yes to everything that you say. It's not gonna help. So kalau misalnya ada orang kadang-kadang yang saya juga belajar kalau di sana itu misalnya ada orang tanya, gimana hasilnya? Oh bagus walaupun hasilnya jelek. Nah kalau misalnya you guys care with people around you, apa ya? Feedback itu tuh sangat-sangat useful and helpful, and honest feedback. Jangan juga jadi kayak mean, right? Like you need to be always respectful, but challenge each other. Dream big. Saya waktu di ITB itu saya nggak pernah punya mimpi untuk pergi even outside Bandung, karena saya orang Bandung. Tapi I had a really good mentor when I was jadi terharu. Yeah, so I had really good mentor when I was undergrad. Beliau beneran menuntun saya untuk melihat sesuatu beyond what I have that time. Jadi walaupun pada saat setelah lulus dari ITB kan cari kerja, get the money, tapi mentor itu selalu mengingatkan kita always looking at the long haul. What is your future? Money can buy you short time, ya kita bisa senang kita dapat money, but what is really calling you? Sekarang makanya something that never lie is your heart. Listen to your heart, what you like. Kadang-kadang sekarang juga masih bingung ini mau kemana sih, risetnya apa. Kalau misalnya ada any opportunity that coming your way, if you like it, take it, do your best. Challenge, surround yourself with the people that are best in their field, that will challenge you. I think that is yeah. And kalau misalnya dan saya juga grateful punya mentor. Sampai sekarang saya senang banget untuk mentoring new fresh student. Makanya kita selalu ada internship during summer. Having intern is also kind of always challenge you with new idea because they don't know what's been done. Jadi mereka selalu jangan underestimate any input that you get from anyone. Jangan pernah underestimate. Keren banget Bu Dwi. Ini jadi penutup yang keren banget buat kita semua ya, termasuk tadi research is very addicted. So I agree with you. Banget. Ya, semoga bisa jadi bekal nih ya buat teman-teman semua. Nah, mungkin ada satu nih yang ingin menyampaikan sedikit kesan dan pesan untuk Ibu Dwi. Ada satu yang mewakili tentang
lecture kita pada hari ini? Siapa nih? Satu orang. Ayo. Oh, belum ada. Siapa nih? Ayo, Zulfa. Oke, izin menyampaikan pesan-pesan yang lecture yang sudah diberikan itu menurut saya insightful dan mudah dipahami. Biasanya kalau lihat dan paper dari Ibu Dwi Susanti juga bisa dipahami. Biasanya saya kalau baca apalagi yang omics-omics gitu kesulitan karena kayak sulit banget untuk dimengerti. Tapi dari paper Ibu Dwi Susanti bisa dipahami, cukup bisa dipahami. Jadi lebih lebih enjoy dalam memahami multi omics atau development yang diberikan gitu. Keren, terima kasih Zulfa. Oke, jadi Bu Dwi, ini kita pengennya sih diskusi terus ya, cuma udah malam nih Bu Dwi ya. Iya. Ya, ini ada satu apresiasi, mangga. Siapa tuh mau dibantu ditayangkan? Alia. Bu Dwi, terima kasih banyak. Ini apresiasi dari Ketua Prodi, kebetulan beliau dan juga Ibu Dekan. Terima kasih banyak dari beliau-beliau atas kesempatan dan juga sharing yang begitu menarik dan membuka wawasan kita semua. Semoga di masa yang akan datang Ibu Dwi dan tim makin sukses gitu ya dan bisa membagikan lebih banyak lagi buat kita semua. Sekali lagi terima kasih, kita belum foto-foto loh. Al? Kita foto-foto dulu nih kayaknya Bu Dwi. Biasanya nih. Terima kasih banyak Bu Dwi ya. Oke, iya, sama-sama. Oke, kita foto-foto dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Oh, sangat. Dimulai dari halaman pertama dulu ya. 1, 2, 3. Sebentar. Ada fotografernya juga ya? Ini Alia, ya beliau asisten akademik di prodi kami, Bu Dwi. Nice to meet you. Terima kasih ya, Al. Ibu, halaman yang kedua. 1, 2, 3. Bentar, diulang lagi. Ya, sudah Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Ibu Dwi. Semoga nanti kita sama-sama. bisa kalau main-main ke Indonesia. Siapa tahu nanti teman-teman bisa internship di Dayum Edit, mudah-mudahan ya. Let me know. Salam semuanya ya, sukses semuanya. Terima kasih banyak Bu Dwi. Oke, selamat malam, selamat pagi semuanya. Yuk mari, yuk mangga.